Ya, ciao. Oke, kita kembali lagi membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian jarang akui keberadaannya. Sesuai dengan judul. Saya rasa saya juga harus membahas sesuatu yang sifatnya hipotesa, gitu ya, sifatnya masih dipertanyakan keberadaannya, gitu ya. Teorinya ada atau enggak, gitu ya kan. Mesin waktu. Kalian percaya nggak sih sama mesin waktu? Ya, udah banyak kok konten creator atau YouTube video yang membahas tentang mesin waktu. Tapi kembali lagi. Setiap sharing videonya itu saya rasa hanya dipenuhi dengan berbagai macam hal yang sifatnya adalah copy paste, atau cerita dari cerita yang lain, atau ada sebuah artikel yang membahas ini di forum diangkat menjadi sebuah video. Namun saya mencoba sesuatu yang berbeda, karena sudut pandang saya adalah seorang agnostik. Saya coba membahas ini melalui sudut pandang ketidaktahuan, begitu ya. Saya sendiri, kalau kita gunakan akal sehat atau logika kita, saya rasa mungkin bahwa mesin waktu sudah diciptakan. Tapi kita harus lihat dulu dari mana perspektifnya, dari mana persepsi yang dapat diambil bahwa mesin waktu itu memang sudah diciptakan atau belum. Dan saya yakin sebenarnya sudah diciptakan. Kenapa bisa begitu ya? Sekali lagi, saya minta kalian membuka logika kalian membuka akal sehat kalian. Kita akan berbicara secara awam saja. Apakah memang mesin waktu itu ada atau tidak? Ya. Kita mulai dari bahwa kita ini adalah sebuah makhluk yang luar biasa rumit, ya. Bahkan kita sendiri sebagai manusia itu baru memahami prinsip kerja otak itu kan nggak sepenuhnya. Terus kita juga memahami tentang tubuh kita, tentang metabolisme kita juga kita masih belum begitu memahami juga. Karena kalau memang kita sudah memahami secara utuh tubuh kita, saya yakin semua penyakit pasti sudah ada obatnya, begitu ya, dan sudah dapat diobati. Tapi nyatanya kita sendiri sebagai manusia sebenarnya belum menguasai analogi tentang tubuh kita secara penuh, begitu ya, secara 100% begitu ya kan. Sehingga banyak hal yang sebenarnya kita bisa logikakan sebenarnya ada, gitu ya, termasuk mesin waktu. Saya sendiri adalah orang yang suka membaca, begitu ya, atau suka mendengar sesuatu yang bersifat pseudoscience atau fiksi ilmiah, gitu ya. Kalau konspirasi, saya kurang begitu suka sih membahasnya, karena kalau kita membahas konspirasi ini ujung-ujungnya ke kebencian, gitu loh. Ujung-ujungnya ke penyudutan suatu hal, begitu ya kan. Tapi kalau kita berbicara tentang pseudoscience atau fiksi ilmiah, ini ada dasar-dasar logikanya, sehingga saya rasa baik atau bisa saja bagi kita untuk melogikakannya, gitu ya kan ya. Karena sekali lagi, berbicara tentang sesuatu yang sifatnya masih fiksi ilmiah itu butuh logika atau daya tangkap untuk menangkap apa yang ingin disampaikan dari sebuah ilmu pengetahuan itu. Nah, berbicara tentang mesin waktu, saya rasa mesin waktu itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Kalian mungkin pernah menonton sebuah film atau sebuah cerita, gitu ya, yang mengatakan ada sebuah kamera yang bisa menangkap kejadian masa lalu atau kejadian masa depan, begitu ya. Jadi secara optik dia bisa menangkap energinya, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di masa depan. Di sini tangkap ya logikanya ya. Artinya optik atau penangkapan sesuatu yang dianggap ini melampaui waktu atau melawan waktu, gitu ya, melawan prinsip waktu atau relativitas, itu sebenarnya ada di pikiran kita sendiri.
Mungkin sebagian dari kalian percaya bahwa Tuhan itu berencana. Nih analogi lain. Mungkin kalian percaya bahwa Tuhan itu berencana. Tapi coba kalian pikir-pikir lagi. Mungkin gak sih Tuhan itu merencanakan berjuta-juta manusia yang memiliki prinsip kebebasan berpikir dan kebebasan bertindak secara bersama-sama begitu. Bisa nggak gitu kan ya? Nah, ini saya bukan menentang bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak maha berencana, tidak. Tapi seperti ini. Kalau kita menganalogikan Tuhan itu sebagai makhluk yang super luar biasa cerdas, super luar biasa sempurna, artinya Tuhan itu berencana dengan berbagai macam rencana, tidak hanya satu rencana. Karena kalau dia cuma membuat satu rencana, ya dia tinggal lihat, nih bumi sudah kacau nih, hancurkan, bikin lagi. Tidak hanya seperti itu kan, dan itu terjadi terus memang setiap beberapa ratus atau berapa ribu tahun sekali. Dan inilah yang ditangkap, bahwa Tuhan itu menganalisa setiap rencananya, dan mungkin bila rencana itu berbelok sedikit, dia bikin lagi rencana cabang-cabangnya, sehingga pilihan-pilihan rencana selalu ada. Ini tangkap lagi nih logikanya nih. Ini yang dimaksud dengan mesin waktu sebenarnya. Mesin waktu yang bersifat daya tangkap sebenarnya. Jadi manusia memiliki kemampuan untuk memprediksi. Manusia memiliki kemampuan untuk menganalisa. Begitu juga dengan orang yang tidak percaya dengan orang yang punya indera keenam. Misalnya saya ini nggak percaya dengan orang yang punya indera keenam. Karena sebenarnya kita analisa aja, orang yang punya indera keenam ini bisa jadi orang yang memiliki kelebihan atau kecerdasan di luar manusia yang pada umumnya gitu ya. Dia bisa melihat gimik wajah seseorang dengan detail gitu ya. Dia bisa membaca pola komunikasi seorang dengan detail gitu ya. Dia bisa melihat apa yang akan diprediksi sepersekian waktu gitu ya. Sehingga analisa dan prediksinya tepat. Seolah-olah dia punya indera keenam. Sebenarnya ya bukan juga itu indera keenam begitu ya, tapi memang dia punya kemampuan untuk menganalisa atau memprediksi sesuatu secara detail dan secara tepat begitu ya. Dan ini sebenarnya dimiliki oleh semua manusia. Dan kalau kita lihat dari sisi penciptaannya, saya selalu percaya bahwa film-film fiksi ilmiah itu sebenarnya sudah memberikan gambaran-gambaran masa depan sesuai dengan pilihan-pilihan masing-masingnya. Seperti saya katakan tadi, mungkin Tuhan memang merencanakan sesuatu di alam semesta ini bila kita percaya Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan memiliki rencana nih, rencana A sampai Z. Dari A ini rencananya ada rencana 1 sampai 100, B 1 sampai 100, dan Tuhan menganalisa itu secara detail, Tuhan memprediksi itu secara detail, dan Tuhan menganalisa semuanya secara tepat, konkret gitu ya, sehingga setiap rencana-rencana atau pembelokan-pembelokan masa depan yang tidak sesuai dengan analisanya itu bisa ditangkap secara tepat, karena memang ya Tuhan Maha Esa begitu kan, sehingga dia memiliki kemampuan untuk menganalisa pasti jauh lebih canggih dibanding kita gitu ya. Tapi kita sebagai manusia memandang mesin waktu ini sebenarnya dari pola tangkap kita atau dari pola pikiran kita gitu ya, melihat masa depan. Jadi artinya setiap manusia sebenarnya mempunyai mesin waktu di dalam pikirannya sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang kita hanya memilih sesuatu yang kita cukup mampu aja, sehingga sebenarnya kita sudah bisa memprediksi gitu ya. Misalnya saya nih gitu ya nggak mau bersikap kreatif, ya berarti saya prediksi masa depan saya menjadi pegawai. Dan saat saya tidak kreatif, saat saya tidak memiliki totalitas dalam melakukan sesuatu atau tidak memiliki loyalitas dalam melakukan sesuatu, artinya ya saya sudah dapat memprediksi dan saya sudah bisa melihat masa depan saya, bahwa masa depan saya hanya sebagai pegawai, sebagai pekerja gitu, dan saya tidak akan menjadi apa-apa. Atau kita prediksi, prediksi saya tahun sekian saya akan menikah, tahun sekian saya akan punya anak. Kalau kalian prediksi semua itu dengan matang dan kalian analisa dengan matang, masa depan itu bisa terjadi. Artinya semuanya ada di dalam otak dan ada di dalam pikiran kita, ya kan? Tapi yang secara global ya jelas ini membutuhkan fiksi ilmiah yang di luar jangkauan kita, gitu ya. Ya contohnya akhirnya kita bisa ambil dari film, gitu ya. Film itu kan punya macam-macam tuh.
Nah, jadi sebenarnya film juga sudah memprediksi berbagai macam pilihan masa depan yang dapat terjadi. Tinggal kita sebagai manusia pingin mau pakai yang mana nih? Apa mungkin nih masa depan itu hanya bisa hanya dapat menggambarkan satu ruang lingkup lingkungan? Bisa jadi gitu ya, tapi tidak menggambarkan keseluruhannya begitu ya. Tapi sebenarnya ya sekali lagi semuanya ada di pikiran kita. Dan satu sifat mesin waktu dalam pikiran kita itu hanya dapat mencakup satu pandangan masa depan aja, karena kita memang punya kemampuan dalam diri kita sendiri begitu ya kan. Artinya untuk memprediksi sesuatu atau untuk menjangkau waktu yang di luar jangkauan kita butuh device, mungkin kita butuh perangkat yang lain mungkin begitu ya, yang dikonspirasikan hingga saat ini. Tapi coba kalian logikakan lagi, analisa lagi. Sebenarnya kita sebagai manusia sudah punya masing-masing mesin waktu. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana memaksimalkannya. Ciao.